ويكون لله تلاوة النبي المصطفى سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء والمرسلين وآل بيته وأصحابه والتابعين والتابعين إلى الملائكة المقربين إلى جميع العلماء والمجتهدين والعلماء والعاملين ومشايخنا خصوصا إلى إمام حجة الإسلام محمد الغزالي الشيخ محمد نواوي الغزالي جميع مشايخنا بسنتهم الأخلاق الله يعيد علينا من بركة وآثار الأنوار في الدنيا والآخرة شب لنا ولكم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qur rabbi akhirni madkhala sidqin wa akhirni madkhala waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir bil amri bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 87 ya. Sampai ke kalimat alaika ya anta ta'alam itu. Iya kan Tuhan ya. Anak indah suka siroti belum terus. Dalam takdir ya. Dalam takdir ada dalika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'ilam takdir ala dalika. Maka jika engkau tidak mampu ala dalika atas hal tersebut, artinya dengan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sahib ya, sahabat dalam arti yang selalu menyertai kita, artinya dalam keadaan terus-menerus merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak mampu atas hal tersebut fi jami'i awqatika, di seluruh waktu-waktumu. Fa iyyaka, maka hendaknya engkau menghindari antukhalliyah, dari engkau mengosongkan lailaka, kepada malam harimu, wa naharaka, dan siang harimu, an waqtin, dari waktu, antukhalliyah, dari engkau mengosongkan lailaka, kepada malam harimu, wa naharaka, dan siang harimu, an waqtin, dari waktu, takhlu yang engkau berkhulwat, menyendiri di dalam waktu itu, di maulaka, untuk maulamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maula dalam arti yang melindungimu,
yang mengasihimu. Wa tataladzatu, dan engkau merasakan kenikmatan ma'hu beserta Maula, bimunajatika, dengan munajat-munajatmu lahu kepadanya. Wa inda dzalika, dan ketika tersebut fa'alaika, maka hendaknya atas kamu at-ta'allama, engkau mempelajari adab suhbati, kepada adab-adab bersahabat ma'allahi ta'ala, beserta Allah ta'ala, ma'allahi ta'ala, beserta Allah ta'ala. Wa adabuha, dan adabun adab-adabnya suhbah ma'allahi ta'ala, itraqur ra'si, adalah menundukkan kepala, wa ghadut tarfi, dan memejamkan mata, memejamkan kelopak mata, wa jam'ul hammi, dan mengumpulkan al-hammi, maksud atau niat, mengumpulkan niat atau perhatian, mudah-mudahan amin, dan menghimpun perhatian, mengumpulkan perhatian atau maksud, wadawa musuti, dan terus menerus diam, wasukunul jawarihi, dan diamnya anggota-anggota badan, wa mubadaratul amri, dan bersegera atas perintah Allah, wa jinabun nahi, dan menghindari larangan Allah, wa qillatul i'tiradi, dan tidak menentang kepada Allah, wa qillatul i'tiradi, dan tidak menentang alal qadari, atas ketentuan Allah. Waqilatul itiradi, dan tidak menentang atas alal qadari, atas ketentuan Allah. Wa dawamul dzikri, dan terus menerus berzikir. Wa mulazamatul fikri, dan menekuni berpikir. Wa itharul haqqi, dan mendahulukan yang hak al-batili, atas yang batil. Wal iyasu, dan putus asa anil khalqi, dari makhluk, artinya tidak berharap kepada makhluk. Wal khudu'u, dan merendahkan hati tahtal haibati, di bawah perasaan sungkan kepada Allah. Wal inkisaru, dan merasakan sedihnya hati tahtal hayai, di bawah rasa malu kepada Allah. Wasukunu, dan berdiam an hayalil kasabi, dari celah-celah al-kasabi, usaha. Thiqatan, karena percaya bi'dhamani, kepada jaminan Allah. Wa tawakkulu, dan bertawakal ala fadlillah, atas karunia Allah. Ma'rifatan, karena mengetahui bihusnil ikhtiyari, dengan sebaik-baiknya pilihan dari Allah. Wa hadza kulluhu, dan adapun ini semuanya yang bagi
sepatutnya ayyakuna ada apa ini semuanya hadza kullu syi'araka adalah pakaianmu fi jami'i lailika di seluruh malam harimu wa naharika dan siang harimu. Wa inna karena sesungguhnya ini adab-adab tersebut adab sahabati adalah adab-adab bersahabat ma'asahibin beserta yang menyertai la yufariquka yang tidak akan berpisah kepadamu. Wal khalqu sedangkan adapun makhluk kulluhum semuanya makhluk yufariqunaka adalah berpisah kepadamu. Fi ba'di awqatika di sebagian waktu-waktu. Bagian ini sangatlah penting ya untuk kita berdalam dan kita pahami dan kita amalkan, lalu kita istiqomahkan, kita biasakan dan kita istiqomahkan. Karena ini mencakup semua kebaikan dari adab-adab zahir dan adab-adab batin. Ini bisa dibilang adalah buah dari fasal-fasal sebelumnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini adalah bagian-bagian yang paling inti dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang adab suhbah, adab-adab bersuhbah. Bersuhbah itu artinya bersahabat. Pertama kepada Allah, dan yang kedua bersahabat, bergaul dengan makhluk. Dan ini adalah satu adab yang sangat mulia, yang tentunya tidak mungkin bisa dirasakan oleh orang yang masih suka melakukan dosa-dosa besar yang telah disebutkan di bab sebelumnya, yaitu dosa-dosa anggota badan, mata, tangan, dan seterusnya, dan juga dosa-dosa hati, maksud qalbi. Makanya untuk memahami bab ini kita harus tuntas di dalam mengamalkan, menghindari ya dosa-dosa besar yang saya disebutkan tadi. Karena ini adalah inti dari tasawuf. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sampai ke bagian ini yang buat saya ini adalah bagian yang paling indah ya. Dimana kita diajak berkenalan dengan zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita diajak untuk akrab dengan Ia yang selalu maha dekat dengan kita. Kalau Anda sudah merasakan kedekatan itu dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita, maka berarti Anda sudah menaiki satu tangga di dalam tangga-tangga tasawuf. Bahkan Anda sudah bisa dibilang seorang murid sejati. Seorang murid artinya orang yang memiliki keinginan untuk memperbaiki dirinya secara zahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum merasakan seakan-akan Tuhan Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih jauh, merasa dirinya penuh dengan berlumur dosa dan rasanya tidak pantas kalau mengklaim, mengatakan bahwa dirinya itu
merasakan kedekatan dengan Allah, maka berarti kita masih harus membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut, terutama dosa-dosa maksiat hati itu ya, seperti riya, ujub, dengki, takabur dan seterusnya. Maka untuk membahas bab ini tentu membutuhkan seorang guru, bukan hanya ceramah seperti ini, tapi guru yang selalu bisa membimbing dan mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah mursyid ya. Namanya mursyid, guru rohani. Jadi secara umum, jika kita mampu, pertama ini adalah yang paling tinggi kita Ghazali, engkau harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertaimu dalam segala beri kehidupanmu, baik bangun maupun tidur, terjaga, sedang bepergian, sedang tinggal di rumah, dimanapun. Terus menerus 24 jam tidak pernah berhenti merasakan dia disertai, ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang bukan sekadar teman, bukan teman biasa, tapi adalah sahabat yang tentunya paling istimewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak sama seperti yang lain. Ini artinya orang ini sudah bisa merasakan kedekatan kepada Allah, bahkan orang ini bisa berarti merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia merasa 5 menit, 10 menit merasa berpisah, dirinya merasa seolah-olah terpisah dari Allah, dia langsung gelisah. Ini orang berarti ini dakwah merdeka. Dan sebenarnya perlu diketahui bahwa orang ini berarti sudah punya satu pangkat kewalian, walaupun kewaliannya masih wali kecil, bukan wali besar. Katanya Hadratus Syekh Sufyan, orang itu kalau wali kecil ya cirinya itu sudah ingat terus kepada Allah, makan ingat kepada Allah, tidur ingat kepada Allah, ke WC ingat kepada Allah, bangun ingat kepada Allah. Kita juga daunnya kita ini waktu ditanya, ada kiai bertanya, kiai apa definisinya orang wali? Orang wali itu adalah orang yang terus berzikir kepada Allah, tidak berhenti. Kenapa? Karena dia kalau hatinya itu merasa 5 menit saja merasa itu jauh dari Allah, maka dia akan gelisah luar biasa. Dia merasa, ya Allah, kenapa saya dapat? Karena kalau Allah terus terdekat kepada kita, Allah selalu maha dekat dengan kita, tapi kita yang selalu menjauh dari Allah. Nah, kalau kita mampu seperti itu, maka katanya Imam Ghazali, kejarlah tingkatan yang seperti itu. Caranya sekali lagi ya, kemarin itu 2 bab maksiat itu harus dihindari betul. Itu dibuang dulu, harus benar-benar diperangi. Intinya apa? Jangan banyak mikiri orang lain. Kalau masih pikirannya ke orang lain, saya ingin dapat pujian dari orang, saya memikiri kenikmatannya orang, ya kena dengki. Tidak akan bisa ingat kepada Allah dengan full, ya, dengan penuh. Itu. Kalau belum mampu, dan mungkin kita belum mampu, maka kata Imam Ghazali, kalau kamu belum mampu, ada satu tingkatan yang baik juga, dan ini yang harus kita lakukan sekarang, yaitu pertama, luangkan satu waktumu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam siang dan malam jangan lupa ya, luangkan satu waktumu untuk Maula, untuk Tuhanmu. Kamu harus punya waktu khusus bersama Allah. Punya waktu, walaupun itu 1 jam, walaupun itu setengah jam, kamu harus punya waktu itu. Dan itu waktu itu adalah yang paling kamu rindukan. Waktu di mana kamu berkhalwat, ya, menyendiri dalam arti
memusatkan perhatian dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan ini. Sebenarnya Allah memberikan waktu 24 jam. Itu ada satu waktu tentunya yang paling bisa kita jadikan. Allah memberi waktu 24 jam itu kalau kita lewatkan berarti kita benar-benar kufur nikmat ya, tidak beribadah. Alhamdulillah. Tapi banyak orang beribadah dalam keadaan lalai. Beribadah selesai sholat langsung lagi tancap gas gitu ya. Pergi lagi, tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita harus meluangkan waktu khusus untuk kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang saya sampaikan ini bisa dibilang adalah pancaran-pancaran, sedikit pancaran dari bahasa hati sebenarnya. Kalau hatinya belum terbuka, dia akan merasakan ini. Maka di pengajian ini saya sebenarnya jujur tidak mau terlalu mendalam, karena kalau ingin mendalam nanti sampai ikut anggota apa, ada namanya Matan ya. Matan itu organisasi komunitas anak-anak Toriko, ikut Toriko di sini di Nurul Jadid. Nanti sampai gabung di situ saja, belajar lebih mendalam cara-cara berpikir. Insya Allah bermanfaat. Karena kalau ada santri sudah selama mondok sudah ikut Toriko dan ikut itu dalam arti mengamalkan ya, kemudian nanti pulang ke masyarakat dan terus diamalkan, saya yakin insya Allah sisa hidupnya itu barokah dan saya yakin itu husnul khotimah insya Allah. Asal diamalkan ya, kalau tidak diamalkan ya apa? Kayak punya senjata, punya pisau ditaruh ya karat ya. Tahu ilmu Toriko, tahu tapi tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Sebenarnya sederhana, Toriko itu belajar cara berpikir yang benar. Nah itu kalau bisa ikut itu saja kalian kalau ingin lebih mendalam. Tapi untuk sekarang saya secara umum saja, karena saya takut khususnya yang di belakang-belakang ini tidak paham. Karena memang belum hatinya itu belum nyambung kepada zikir. Orang kalau belum ngerti pentingnya zikir, akan merasakan ini gitu. Ini bab rasa ya. Namanya rasa itu tentu bab hati. Dan hati itu adalah hidayah ya, hasil dari hidayah. Kalau hatinya terbuka berarti kan ada hidayah dari Allah. Karena itu saya tidak mau berpanjang-panjang soal ini. Nanti ada forumnya tersendiri, halakohnya tersendiri, namanya itu di pengajiannya Matan itu teman mas atau mahasiswi ya. Banyak mahasiswi, tapi ada juga siswi itu. Tak apa-apa, ikut saja. Karena satu ikut perkumpulan yang baik, ya itu baik. Pengen saya di sini mendapat insya Allah memberi izin walaupun dari sanawiyah, hasil TP mau ikut tidak apa-apa. Sekarang itu zaman sekarang kalau tidak belajar bertoriko dari sejak kecil ya, sejak dini, khawatirnya tidak tahu apa-apa, sudah dewasa gitu. Tapi Anda kalau sudah ikut, alhamdulillah tapi semoga istiqomahnya. Nah itu yang. Jadi bagaimana cara kita untuk berkholwat tersebut? Ini sangat benar sebenarnya bagi orang yang sekali lagi masih belum punya keinginan untuk memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Ghazali, engkau harus punya waktu di mana kau bisa berkholwat dan engkau bisa bermunajat secara nikmat, menikmati munajatmu bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana cara kita mempelajari adab-adabnya? Maka harus ada adab yang dilakukan. Pertama, tundukkan kepala. Nah ini sebenarnya secara umum ada zikir. Tundukkan kepala. Kemudian yang kedua, pejamkan mata.
Kenapa kita menundukkan kepala? Yang menundukkan kepala itu ada dua manfaat. Kalau kita menundukkan kepala, pertama kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Agung, sehingga kita merasa rendah dan hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau dipanggil oleh orang yang lebih tua, yang Anda sangat hormati, pasti Anda itu akan menunduk. Kenapa? Sungkan untuk melihat wajahnya. Maka tidak mungkin begini, nyerangap begini. Kalau nyerangap begini, menantang kelahi. Makanya orang sholat itu disunahkan untuk menundukkan kepala ketika Allah. Harus dibiasakan belajar menundukkan kepala, bukan sholat begini. Kalau sholat seperti ini dengan seperti ini makruh ya. Yang lebih makruh lagi kalau yang ini asyadul karohah ya. Lebih makruh lagi. Ini sombong, takutnya sombong kepada Allah. Alhamdulillah. Kepada manusia saja kita kalau dipanggil takut begini ya. Itu lambang apa? Itu simbol apa? Bukan simbol, itu gerakan yang menunjukkan rasa takut kepada Allah, atau rasa malu ya bisa, atau rasa sungkan ya, atau rasa ta'zim, itu yang paling penting ya. Kemudian yang nomor 2, penjauhan. Kenapa? Karena mata ini adalah sumber kesenangan. Ketika mata kita kemana-mana begini, tidak mungkin bisa ingat kepada Allah. Matanya, apalagi kalau HP di HP sholat, mana mungkin bisa fokus berpikir. Kemudian pusatkan seluruh perhatian, memusatkan perhatian, mengumpulkan, menghimpun perhatian, fokus kepada satu, hanya semata-mata zikrullah kepada. Kemudian yang beradab berikutnya, lebih banyak diam, terus-menerus diam. Maksudnya bicara itu seperlunya. Lebih banyak diam. Karena diam ini akhlaknya orang-orang saleh. Kemudian berikutnya, anggota badannya itu banyak juga diam. Artinya ketika kita bersalawat, janganlah kita gerak-gerik terlalu banyak. Ketika kita berzikir, khususnya waktu tadi itu, jangan terlalu banyak bergerak, tapi diamkan anggota badan. Ini adalah perlambang khusyukan. Kemudian segeralah memenuhi perintah Allah, sholat dan menghindari larangannya. Ini satu paket ya. Dan adab yang ketujuh adalah tidak menentang kepada takdir Allah. Artinya apa? Dalam hatinya itu dia taslim ya, pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menentang, kenapa saya kok harus ibadah misalnya ya. Misalnya dia sedang ditakdir sakit, ya dia terima, saya sedang sakit. Allah. Jangan mengeluh, diam aja. Diam. Tidak menentang. Kemudian terus menerus berzikir. Nah, zikir, membaca tasbih, tahmid, subhanallah, subhanallah. Ada yang membaca tahmid, alhamdulillah. Ada yang membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang membaca tahlil, la ilaha illallah. Ada yang membaca kalimat lafzul jalalah, ismul jalalah, Allah, Allah. Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus melalui berzikir.
Yang kesembilan adalah terus-menerus berpikir. Artinya selalu mengingat-ingat tentang nikmat Allah dan selalu ingat kepada Allah, ya, berpikir, ya Allah. Nomor 10, ya, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang hak daripada yang batil, karena makhluk itu sebenarnya secara umum itu kan batil. Batil itu artinya tidak akan bertahan lama, fana, akan hilang. Artinya dia mendahulukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah daripada kepada makhluk, ya. Ini dalam hal-hal yang wajib, ya. Kalau hal yang sunnah, ada hal-hal yang bisa kita dahulukan kepada makhluk karena itu perintah Allah. Seperti misalnya dipanggil orang tua, kita sedang sholat sunnah, maka sholat sunnah kita harus dibatalkan. Kita selagi sholat sunnah, tiba-tiba dipanggil, ping, enak ping, marolah, apa, fulana, enak, ping, manggil ibunya, langsung ibu. Atau kalau satu salah sunnah, atau lagi baca Al-Quran, ibunya manggil, tinggalkan itu, baca Al-Quran langsung ke ibunya, karena itu perintah Allah, ya. Artinya perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kalau sholat wajib, tidak usah dibalas, terus lakukan sholatnya. Ini, tapi secara umum mendahulukan Allah daripada makhluk. Artinya misalnya daripada dia ngobrol-ngobrol, dia lebih baik berpikir. Daripada dia mungkin musyawarah, padahal belum mendesak, ya, lebih baik dia baca Al-Quran, seterusnya, begitu. Mendahulukan ibadah daripada muamalah, ya, termasuk di dalam pekerjaan. Kemudian merendahkan hati kepada apa? Putus asa dari makhluk, artinya tidak berharap kebaikan makhluk, tidak berharap dikasih uang dari orang, tidak berharap dimuliakan orang. Nah, ini paling berat, ya, salah satu yang paling berat, karena banyak orang itu selalu ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Dia semata-mata ingin berharap kebaikan, karunia dan nikmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya nomor 12 adalah merendahkan hati karena merasa haibah kepada Allah, merasa takut, gentar, sungkan kepada Allah Subhanahu. Yang nomor 13 adalah merasa hatinya selalu sedih karena merasa malu kepada Allah atas segala kekurangan kita dalam beribadah dan dosa-dosa kita. Yang ke-14, tidak begitu banyak mengandalkan usaha karena percaya bahwa Allah SWT akan menjamin rezekinya. Artinya tidak banyak bekerja yang melampaui batas kemampuannya, karena sudah yakin rezekinya itu diatur oleh Allah. Ini adalah sumber ketenangan yang luar biasa. Orang kalau sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan jaminan Allah, maka dia tidak akan menghabiskan seluruh waktunya itu untuk berkasab atau bekerja. Ya, dia tidak gila kerja, tapi kerja secukupnya. Bahkan terkadang dia meninggalkan sebagian kerjanya itu, dia kurangi kerjanya itu, dia lebih banyak tawakal kepada Allah. Apakah orang seperti itu bisa? Ya tentu, ya, menurut makomnya masing-masing, ya. Bagi orang tertentu ada orang yang sama sekali tidak bekerja, ya rezekinya dijamin oleh Allah, tapi harus siap dalam keadaan sulit. Kayak orang bertapa zaman dulu itu kan tidak kerja apa-apa, tapi oleh Allah dicukupi rezeki. Tapi ada yang cukup bekerja secukupnya, ya. Dan itu kebanyakan orang. Yang penting intinya tidak mengandalkan kepada pekerjaannya. Dia yakin rezeki itu sudah diatur dan dijamin oleh Allah. Kemudian dia itu bertawakal kepada Allah dengan yakin bahwa Allah lah yang memilih yang terbaik untuknya. Nah, ini adab-adab yang ada berapa semuanya? 14, 15 adab. Coba ini diamalkan. Kalau kita, ayo, saya ini juga peringatan kepada, ada 14 adab ya semuanya. Ini kalau kita coba ditulis nanti disalin ke
berzikir, memejamkan mata, menundukkan kepala. Ini ada pada contoh dia memperbanyak dia. Makanya orang kalau zikir, kalau kita sedang berzikir ada teman yang mengajak bicara, tunjukin aja tasbihnya. Ya, insya Allah tidak akan. Jadikan gini ya, kalau bisa jadikan bicara itu satu yang pahit bagi mulut kita. Bisa nggak kita jadikan bicara itu satu yang pahit? Artinya kita kalau bicara itu nggak enak gitu loh. Itu tandanya orang sudah mulai senang zikir. Kalau kita masih ngomong itu enak, ngomong itu senang pada omongan kita sendiri, malah kalau kita diam yang nggak enak, itu kita masih jauh dari adab. Makanya kalau bisa sebaliknya ya, kita kalau ngomong itu nggak enak, rasanya tuh pahit, mulut kita itu nggak enak, makanya kita enak banyak diam. Kalau kita diam, kita justru merasa enak. Ya. Ada ulama mengatakan, saya kalau nggak karena kewajiban menyampaikan ilmu, saya akan diam selama hidup saya. Kayak ngajar ini sebenarnya kalau bukan karena kewajiban menyampaikan ilmu yang ini ada pahalanya ya. Kalau ikhlas karena Allah ada pahalanya. Mungkin kalau bukan karena kewajiban ini, lebih baik pagi ini saya diam. Lebih baik siapapun dia pagi ini. Untungnya kan ada kewajiban. Kenapa? Karena lebih bermanfaat diam daripada banyak bicara. Bukan berarti sama sekali tidak bicara, tapi bicara seperlunya. Misalnya mau makan, maaf saya mau makan, itu berapa harganya? Selesai, beli selesai sudah. Jangan masih bisa ditawar nggak? Terus itu masih ada kuahnya nggak? Itu kuah. Bahas satu makanan aja omongannya banyak sekali. Ini paling berat mungkin kepada kaum wanita. Karena saya tahu, saya dapat informasi dari sebuah data penelitian bahwa perempuan dalam satu hari satu malam harus katanya mengeluarkan 30.000 kata. Itu 2 kali bisa 3 kali lipat di bawah di atas laki-laki. Kalau laki-laki kenapa? Kalau tampak cool, diem, nggak banyak ngomong. Tapi kalau laki-laki itu banyak maunya gitu. Tapi nggak banyak ngomong. Itu karena laki-laki memang vocabulary-nya ya, kosakatanya itu tidak sampai 30.000. Beda perempuan. Kalau perempuan itu katanya satu hari satu malam harus ngomong 30.000 kali, 30.000 kata. Coba Anda hitunglah dari tadi berapa. Hitung pakai kalkulator. Itu. Makanya kalau Anda bisa seperti ini, Anda keramat. Anda keramat. Keramat itu dalam arti insya Allah Anda jadi orang yang baik, yang penting ini. Ya bukan sedikit bicara itu karena sombong ya, karena beda lagi. Ada yang orang sedikit bicara karena sombong, karena benci kepada orang lain. Itu bukan seperti itu. Tapi sedikit bicara itu karena menjaga adab kepada Allah. Jadi kira wah dia tuh sok cuek, sok itu sombongnya, jangan. Tapi sedikit bicara itu karena memang latihan untuk mengerim nafsu bicara kita. Karena bicara itu terkadang ada nafsunya. Ada orang kalau sudah ngomong lupa daratan, lupa waktu, asik ngomong. Makanya gimana? Bisa nggak kita itu jadikan omongan kita itu pahit rasanya di mulut kita itu? Maka itu insya Allah pelan-pelan kita akan jadi orang yang mampu lebih menata diri kita ya, menjadi lebih baik. Insya Allah ya. Tentu itu semua maunya pertolongan dari Allah. Tapi tidak ngomong itu bukannya nganggur, tapi diisi dengan zikir. Kalau dia punya hafalan Qurannya diulang-ulang. Ya. Kalau dia punya hafalan hadisnya diulang-ulang dan seterusnya. Sebagian masyayikh bahkan ada yang lebih suka daripada ngomong, misalnya membaca kitab, itu lebih bermanfaat. Intinya apa? Mempersedikit bicaranya dan seterusnya. Baik, ini sementara yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi saya juga teringatkan atau merasa diingatkan oleh bagian-bagian ini, karena terkadang kalau tidak dikontrol, ya sama kayak Anda, saya pun akan suka berbicara itu. Manusia itu terkadang berketurutan nafsunya untuk berbicara yang tidak perlu. Akhirnya banyak cerita kemana-mana ceritanya. Nah ini yang akan mengurangi fadilahnya waktu, barokahnya waktu kita. Wa ikut ta'aliman fa'adabul alim wallahu a'lam. Ini adabnya seorang ahli ilmu kepada muridnya, adabnya orang tua kepada anaknya. Ini nanti semua adab-adab ini adalah ringkasan dari adab-adab bersuhbah. Ada pertanyaan? Silakan. Ada. Dari sebelah kanan saya ada. Sebelah tengah. Bagian tengah. Ada satu. Lain tunggu. Sebelah kiri ada. Ada satu, berarti dua. Sebelah kanan ada. Ya, baik. Silakan. Yang wafat ketika berusia bayi atau tidak mempunyai dosa, apakah anak tersebut bisa mengangkat kedua orang tuanya ke surga, atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi Pertama mengenai anak hasil zina, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu anak itu tentu sama seperti anak-anak yang lain, tidak punya dosa. Dia lahir dalam keadaan suci, ya. Jadi dia meninggal ya sama seperti anak yang lain yang meninggal dalam keadaan suci. Karena anak itu ya lahir dari orang tua yang seperti apapun, bahkan orang tua yang kafir, anaknya itu tidak kafir, anaknya anak suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan kalau dia meninggal waktu kecil, itu akan menjadi tabungan amal bagi kedua orang tua. Tentu orang tua yang dimaksud ini adalah ya yang menjadi sebab kelahirannya itu, ibunya terutama. Apakah bisa menghapus dosa ibunya? Ya Allah a'lam. Gantung apakah ibunya itu perhatian kepadanya, bisa ya. Tapi begini, punya anak soleh, kalau anak itu sampai besar misalnya jadi orang yang soleh, hafizul Quran, bahkan bisa jadi orang yang ahli istiqomah lah ya, istiqomah, ya bisa saja mengangkat derajat orang tuanya. Masih di dunia saja sudah bisa. Ada ibunya dulu mantan pezina, alhamdulillah, atau mantan pekerja seks, punya anak soleh, ibunya ikut mulia, orang akan lupa dosa-dosa. Dalam arti ya orang gak akan nyebut-nyebut karena sudah ketutupan kemuliaan anaknya. Makanya ayo kita berharap semoga kita punya anak yang soleh ya. Karena anak yang soleh itu
Kalau orang tuanya soleh, ya anaknya soleh itu bisa semakin mengangkat derajat orang tuanya. Kalau orang tuanya itu tidak soleh belas, atau bahkan orang tuanya itu bodoh ya, tidak soleh bodoh ya. Anaknya alim, punya ilmu dan soleh, maka dia akan mengangkat. Ini baru di dunia sudah bermanfaat, apalagi di akhirat, insya Allah. Ya. Sekali lagi, hubungan masalah darah itu tidak ada hubungannya dengan keimanan dan kesolehan. Putrinya Abu Lahab bapaknya itu jahat kepada Nabi, kan tabbat yada Abi Lahab, jelas-jelas masuk neraka. Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamilah atau Ummu Jamil, itu jahatnya minta ampun kepada Nabi ya. Jahat sekali. Dan dijanjikan neraka oleh Allah. Artinya janji Allah pasti benar. Pasti Abu Lahab dan istrinya itu sudah pasti ahli neraka. Namun mereka punya putri yang beriman. Putrinya Abu Lahab itu beriman. Ceritanya kan suatu saat putrinya Abu Lahab itu selalu diolok-olok waktu sedang jualan di pasar. Penyambilannya jualan. Tiap kali ada pembelinya itu mengolok-olok mengatakan, membaca ayat itu, tabbat yada Abi Lahab. Sakit hatilah istri putrinya itu. Saya ini ya emang anaknya Abu Lahab, tapi kan gak kayak gini. Dan itu tahu nggak, putrinya Abu Lahab itu adalah sepupunya Rasulullah. Karena Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Akhirnya mengacu dia kepada Kanjeng Nabi, Rasulullah, saya itu kalau ada orang beli tangga dagangan saya selalu membaca surat Al-Lahab. Karena nyindir saya. Rasulullah kalau tidak salah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah mengatakan barang siapa menyakiti keluarga aku maka menyakiti aku juga. Dibela ya putrinya Abu Lahab itu. Artinya apa? Tidak ada korelasi antara orang tua dan anak. Kalau dalam soal keimanan, ilmu dan amal soleh, tidak ada korelasi. Yang menjadi berpengaruh itu kalau dalam fikih ya, yaitu masalah warisan. Anak zina tidak bisa mewarisi dari orang tuanya. Orang tuanya kaya, sudah tes DNA, ternyata DNA-nya sama. Itu anak saya positif, tidak bisa kalau hasil zina tidak bisa mewarisi, putus. Kenapa? Karena pewarisan itu kan hanya melalui hubungan pernikahan. Makanya tidak ada istilahnya warisan bagi anak angkat, tidak ada. Karena anak angkat itu bukan anak sendiri gitu kan. Begitu juga karena hasil perjalanan itu waliyahulillah itu tidak bisa mewarisi dari bapaknya dan ibunya. Jadi walaupun sudah tes DNA ini nggak bisa. Karena itu bukan anak hasil dari pernikahan yang disahkan ya seperti itu. Tapi kalau soal amal soleh ya, insya Allah peluangnya sama dengan yang lainnya itu. Jadi Allah itu memang memberikan kenikmatan kepada orang beriman tanpa memandang latar belakangnya. Mau lahir di keluarga yang kafir, dia atau bapaknya Kristen, ibunya Buddha atau apa misalnya ya, anaknya santri, hebat itu. Makanya yang berbanggalah sebagai orang yang bisa menjadi anak yang saleh-salehah. Insya Allah akan menghapus dosa-dosa pada orang tuanya kalau Allah menerima, karena ada syafaatnya anak bagi orang tuanya itu. Tapi kalau masih sama imannya ya, kalau sudah beda iman, bapaknya agamanya A ya, anaknya anak Islam Muslim, ibunya B agamanya tidak jelas, sudah lain agama ya, tidak mungkin, karena nantinya di akhirat sudah terpisah. Karena orang kalau sudah beda agama cuma di dunia saja yang bersama-sama, tapi dalam beda akhirat tidak akan berkumpul. Tapi kalau masih sama-sama orang Islam, walaupun orang tuanya itu tukang melakukan dosa, insya Allah mungkin enggak bisa diharapkan syafaatnya seorang anak bagi orang tuanya. Insya Allah, semoga. Kemudian yang kedua mengenai masalah adzan, ya tentu tidak afdal ya kalau adzan itu sambil duduk. Namun yang terpenting dalam adzan itu suaranya sebenarnya ya. Jadi kalau orang yang suka adzan itu duduk karena sakit, tidak masalah, sah adzannya.
penting suaranya itu. Yang diberi pahala itu dia melantun menyaringkan suara itu untuk memanggil orang. Tapi tentu ada adab-adab dalam azan, seperti berdiri menghadap kiblat. Ada orang azan tidak menghadap kiblat, bagaimana? Ya tidak, mungkin tidak mendapatkan pahala azan yang pantas ya. Tapi yang penting jangan menganggap jangan dia punya keyakinan bahwa azan itu boleh sesuka hati. Azan itu ada tata caranya. Menghadap kiblat disunahkan, kemudian kanan kiri begini ya. Ketika hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah kan begitu. Seperti adanya Sayyidina Bilal. Itu coba baca kita Bulughul Maram. Jadi di kanan digeleng-gelengkan kepalanya itu, digerak-gerakkan. Kemudian juga harus bukan harus, tapi adabnya menutup lubang telinga ya. Dan seterusnya itu ada ya, ada orang azan, ada orang istiqomah, iqomah. Itu saja ya. Ya, tidak sah adanya. Oh. Sah. Ya, ada lagi yang sudah. Dalam hukum saja berarti ya, dalam hukum. Baik, itu sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Sebelum saya pergi, saya kembali ke rumah. Saya itu teringat, ini khusus pesan bagi santri-santri yang masih belum kerasan, karena mungkin masih ada di antara kalian yang belum kerasan betul di pondok.
Saya ingin perkataannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa tidak bersabar menanggung kehinaan waktu mencari ilmu, maka siap-siaplah untuk menjadi orang hina sepanjang hidupnya. Saya ulangi, barang siapa tidak bersabar menanggung kehinaan selama mencari ilmu atau menjadi penuntut ilmu, selama menjadi santri, ya, selama mencari ilmu, maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang hina sepanjang hidupnya atau menanggung kehinaan sepanjang hidupnya. Artinya apa? Kalau jadi santri tidak enak itu ya aja. Artinya sabar. Sampai sering dihukum, sering dipanggil, dimarahi, disanksi, bahkan sampai datang ke sekolah, datang ke pengajian, ke pondok itu dalam keadaan lusuh, mukanya itu lusuh dan seterusnya. Sabar. Tidak enak, lapar, kekurangan makan, kurang tidur, kurang gizi mungkin ya. Yang biasanya makan enak di rumah, di sini makannya kurang enak, tidak sesuai selera dan sebagainya. Termasuk juga kalau sedang dimarahi oleh kiai, oleh bunyai, oleh guru asatid, sabar. Kenapa? Karena Anda kalau tidak bersabar, kehinaan itu akan Anda tanggung seumur hidup Anda. Saya teringat kisah mbah saya, Al-Maghfurullah Kiai Hasan Abdul Wafi. Beliau yang terkenal alim seperti itu waktu beliau mondok di Bata-Bata, pondok pesantren Bata-Bata, Madura. Beliau itu pernah sangat prihatin hidupnya. Beliau itu pernah ya, suatu saat beliau itu jalan kaki menuju pondok, menuju masjid untuk ngaji. Dan waktu itu kan namanya tidak ada masih lampu ya, masih lampu toplek itu pun lampu hitam. Waktu beliau keluar dari cangkruknya menuju masjid, tiba-tiba hujan deras. Ini cerita. Hujan deras, seluruh bajunya itu beliau basah kuyup. Bahkan kitab-kitabnya basah kuyup juga. Beliau simpan kitabnya taruh di sarungnya di sini, di sipatan sarungnya. Beliau itu basah kuyup, melas. Ini waktu beliau ngaji. Akhirnya ketika beliau itu ngaji, ya mungkin beliau menangis, mungkin sedih, kitabnya basah, bajunya basah. Terus beliau bersabar. Apa buahnya? Ya mungkin disitulah menjadi sebab rahmat Allah. Karena Allah itu akan merahmati orang-orang yang hidupnya itu melas gitu ya. Makanya kalau sabar, jadi makanya kalau mondok itu kekurangan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, yang banyak kitabnya itu waktu di Mekah hanya makan dari pelepah sisa-sisa semangka, daun semangka, kulit semangkanya orang-orang. Kalau ada orang makan semangka dibuang ke sini, masih ada sisanya tinggal dikit. Itu dicari sama Imam Hajar, dibasuh, dimakan. Makan sisa-sisanya orang. Begitu selama 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Karena dia tidak punya uang untuk beli makanan. Akhirnya apa? Jadi orang mulia betul. Makanya ya, jadi santri sudahlah, tidak usah banding-bandingin kirimannya. Ya yang kebetulan ada rezeki lebih, alhamdulillah. Tapi jangan sombong pada yang kurang kirimannya. Yang kurang kirimannya sampai sabar, insya Allah sisa hidup sampai semoga kaya makanya. Tapi ya itu, saya itu cuma satu. Kalau ada santri tidak kerasan, anak alasan tidak enak lah di sini, kamar mandinya begini, tempat tidurnya begini. Anda tidak sabar sedang mencari ilmu. Ya, siap-siap hidupnya Anda akan penuh penyesalan nanti di masa tua. Terus saya dulu tidak kerasan di pondok tahu gitu kan.
Karena ini terungkap dalam banyak kisah-kisah pada orang tua kita. Orang-orang wali-wali santri itu banyak cerita. Saya kiai, saya sudah bodoh. Dulu saya tidak ngaji, saya nakal ngaji. Saya ingin anak saya jadi orang pintar, jadi orang alim. Jadi sudah. Makanya penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya. Makanya saran saya, pertanyaan Mahfud lagi Romzi, kalau dimarahi kiai diam, kalau dimarahi guru diam. Diam, jangan melawan. Dan hatinya jaga, jangan sampai sudah. Dimarahi sampai ini ya. Sabar. Itulah kehinaannya seorang pencari ilmu. Kadang kita itu dihina, kadang kita terhina. Tapi ingat ya, balasannya sangat besar di sisi Allah. Dan kalau terhina selama mencari ilmu, merasa dihina selama mencari ilmu, nanti pulang Anda akan beroleh prestasi yang luar biasa, insya Allah. Yakin itu ya. Dan itu sudah banyak membuktikan. Guru-guru kita semuanya seperti itu. Ya. Makanya jangan manja waktu sedang jadi santri, jangan manja minta ini, minta ini. Selama itu tidak membahayakan Anda, ambil saja. Walaupun makanan nggak begitu enak, makan saja, bismillah. Ya. Walaupun tidur ditemani dengan nyamuk yang sangat berfestival di atas kepala kita. Tentu bilang, oh kamar ada AC-nya. Ya kalau pengen AC jangan di sini, jangan di sini. Ya. Intinya sabar, sabar jadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal. Ini ya bagi yang belum kerasan, yang sudah kerasan ya tingkatkan kesabarannya selama di sini. Itu saja, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.